Jadi saya mau intro sedikit Tirto. Jadi Tirto sebagai Operational Support Director ini adalah sebenarnya family business ya. Tapi Tirto masuk di situ sebagai profesional. Jadi Tirto sendiri mengikuti jenjang-jenjang profesional. Tapi benar-benar Tirto kembangkan berkali lipat. Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di manufacturing komponen metal end to end, betul ya? Nah, kenapa? Nah, ini boleh cerita sedikit. Secara manpower, staff yang under company CBP itu kisarannya jumlah berapa ya? Per saat ini, bulan Maret ini ya berarti ya, kita itu sekitar 172 manpowernya, SDM-nya, yaitu meliputi yang di lapangan sama yang staff di kantor begitu. 172 itu sudah mencakup full time, part time, mungkin freelance. Betul. Jadi itu semua ada kombinasinya begitu. Dan kalau ini berjalan sesuai rencana, sesuai dengan target kita, rencananya di akhir tahun kita punya sekitar 197 sih. Jadi itu penambahan cukup signifikan ya. Jadi di sini sudah clear ya bahwa ini qualified ya untuk membahas ini. Oke. Thank you. Nah, sambil menunggu, ini saya ada pertanyaan nih, Tirto. Tentang planning ya, manpower planning ini tadi sudah dijelaskan, start dari target growth, lalu juga ada struktur organisasi. Nah, ini pertanyaan ini adalah setelah sesi ini bagaimana memulai planning struktur organisasi? Jadi secara fungsi dalam bisnis ya, ini especially kalau misalnya kita sebagai entrepreneurs atau mungkin di sini ada yang fungsi HR-nya meliputi itu, fungsi-fungsi tim yang sebaiknya diadakan di dalam satu perusahaan. Karena barangkali ada nih perusahaan yang fungsinya belum atau timnya belum diadakan, bukan karena nggak mau atau karena nggak ada dana, tapi semata-mata belum terpikirkan. Nah, fungsi-fungsi apa aja barangkali, fungsi finance, fungsi operasional, fungsi teknis, fungsi apa. Nah, itu barangkali Tirto bisa share sedikit di situ. Kalau dalam konteks itu paling mudah sebenarnya kita, karena kalau kebanyakan dari kita adalah business owner ya. Jadi kita itu adalah orang yang paling tahu tentang fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan sebenarnya. Jadi biasanya itu saya akan sarankan itu untuk di mapping sebenarnya bisnis prosesnya dari awal sampai akhir. Kita ngambil contoh misalnya kalau saya di manufacturing ya. Kalau saya di manufacturing, di gerbang paling depan itu pasti orang sales. Jadi yang pertama saya butuh, belum tentu saya butuh orang sales ya, tapi fungsi sales harus ada yang jualan. Ini bisa saya jualan. Ya. Jadi yang itu penting karena kalau nggak ada sales di kita tidak ada cerita. Nah, setelah dari bagian sales ini kita setelah terima order dan lain sebagainya, ini harus dievaluasi atau ini harus dicek oleh bagian engineering kalau di tempat kita. Nah, mendadak fungsi kedua yang penting itu engineering. Jadi satu itu sales, kedua itu engineering. Nah, setelah masuk engineering, setelah tektokan dan lain sebagainya, setelah yang itu udah oke, yang agak krusial mungkin produksi. Karena harus bisa produksi barang, misalnya begitu. Nah, sekarang setelah produksi, ternyata ketika produksi ini ada barang atau ada material yang kita tidak punya. Berarti ada fungsi pembelian untuk yang beli material, yang beli material, yang beli alat kerja, yang beli semua kebutuhan lah. Kita bilanglah butuh bagian gudang atau quality control buat cek gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kita harus bertanya, ketika bisnis kita, usaha kita kecil,
apakah quality control atau bagian gudang untuk packing itu krusial. Kalau nggak ada mereka, apakah sementara bisa fungsinya dialokasiin ke yang lain? Nah, karena mungkin usaha kita dulu sebelum ketika kita masih kecil, kita bahkan nggak ada tim gudang, kita nggak ada tim quality control. Jadi gudang dan quality control itu produksi yang kerjakan. Nah, jadi seiring waktu itu akan bertambah begitu ya. Kayak contoh misalnya, saya kasih contoh, ketika perusahaannya sudah lebih besar gitu, kita menyadari bahwa mesin-mesin kita pada dasarnya kan akan rusak. Kalau dulu, kita pasti akan minta vendor dari luar untuk datang perbaikin mesin kita. Nah, tapi ketika perusahaan makin besar, kita nggak bisa nunggu tuh vendornya segitu lama. Jadinya ada kebutuhan, ada untuk fungsi dilakukan in-house. Makanya kita tambahkanlah bagian maintenance atau perbaikan. Nah, terus seiring dengan produksinya udah makin besar begitu. Nah, produksi ini biasanya sangat menarik nih. Produksi kalau sama-sama dengan dikontrol, mereka ya udahlah, yang penting barang keluar kayak gitu. Nah, jadinya kita pecah lagi. Nah, terus nanti seiring jalan lagi, ternyata produksi ini mereka butuh production planning, mereka butuh apa? Nah, ini seiring nanti kita belajar, karena saya juga masih belajar gitu. Saya sering baca case study, saya sering ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk lihat mereka ada fungsi-fungsi apa. Nanti seiring dengan perusahaannya tambah besar, budgetnya semakin banyak, kita bisa investasi ke fungsi-fungsi lain. Tapi saran saya, kalau saya balik ke yang paling awal, fungsi yang benar-benar kritikal dulu. Kalau tidak ada fungsi itu, tidak bisa jalan bisnis ini. Yes. Kayak saya nggak nyebutin keuangan sama sekali barusan, karena mungkin keuangan tidak sekritikal itu di awal. Memang benar pembukuan itu penting, tapi mungkin, jadi bayangin kalau di tempat saya, kalau saya nggak ada bagian produksi, saya punya bagian keuangan, ya saya nggak bisa jualan apa-apa. Betul. Pasti ada fungsi yang lebih penting begitu ya. Ini saya tidak nyebut HR sama sekali. Betul. Nah, karena HR itu ya sampai satu titik nanti ada butuh HR. Nggak mungkin HR itu jadi karyawan nomor 5 yang kita cari di perusahaan juga sih. Betul. Makanya disebut support ya. Betul. Yang ini menarik karena tadi Edward mungkin sempat memperkenalkan saya sebagai Operation Support Director. Nah, jadi di bawah saya, jadi divisinya itu namanya Operation Support. Jadi di perusahaan kita bagi dua, ada bagian operasional, ada bagian operational support. Dan kita menyadari bahwa bagian operasional itu lebih kritikal dari bagian operational support. Namanya juga support ya, jadi kita supporting. Nah, di bagian operational support itu ada sales, ada pembelian, ada human capital atau personalia, ada sales, procurement, human capital, sama keuangan. Di saat bersamaan di bagian operasional kita ada produksi, kita ada teknik, kita ada quality control, production planning, yang 80% dari sumber daya itu sebenarnya di situ semua sih. Jadi tadi balik lagi sesuai dengan fungsi. Oke, so aku menangkapnya sebenarnya ini again back to what you said ya, yang Tirta sempat sampaikan di awal bahwa sebenarnya yang dilakukan adalah kedua-duanya. Strategi hiring karena terencana maupun hiring karena overload. Kalau tadi dibilang, oh di awal kita nggak langsung mulai dengan fungsi yang complicated, yang kompleks, semuanya terisi SDM gitu ya. Mulailah dengan yang memang kritikal. Setelah itu SDM-nya nggak mumpuni, baru nambah. Jadi dengan kata lain kan sebenarnya itu kan hiring karena overload ya. Dan yang terencana ini yang saya tangkap adalah ya yang terencana ini memang ada pola-pola tertentu, setelah ini begini, setelah ini begitu. Tapi istilahnya itu mungkin blueprint, tapi realisasi blueprint itu berdasarkan ini sudah waktunya belum, sudah overload belum gitu kan. Ya, ini sebenarnya saya ada pertanyaan lanjutan nih, tapi ada nggak nih? Kayaknya ada juga. Saya jadi kepikiran. Kalau di sini ada teman-teman yang mulai usaha sendiri ya, biasanya ketika mulai paling pertama itu pasti dikerjakan semuanya sendiri. Betul. Jadi cuma ada sekarang.
atau paling nggak partner berdua gitu ya, sama teman, sama pasangan atau apa gitu kan. Kenapa cari orang ketiga? Karena sudah overload. Betul. Benar dong? Iya. Nah, sampai satu titik di mana nanti fondasinya sudah lebih siap, itu bisa melihat lebih jauh ke depannya. Jadi kita tidak hiring karena mungkin kalau bahasa sekarang, waduh saya udah burn out nih gitu ya, atau saya udah penuh banget nih, saya baru cari begitu. Dan biasanya yang kita hire dulu pasti cenderungnya orang-orang yang bisa membantu di level operasional, biasanya yang di bawah. Betul. Jadi itu yang paling ambil porsi pekerjaan kita sih sebenarnya. Yang paling ambil porsi pekerjaan kita. Iya, jadi kayak contoh misalnya saya pedagang, saya beli kerupuk dari satu karung, saya packing ke yang kecil-kecil misalnya begitu kan. Nah, kebanyakan dari waktu saya pakai untuk apa? Untuk repacking. Jadi saya buka kardus besar, saya masukin ke plastik-plastik kecil, saya tutup kayak gitu. Karena saya melakukan itu 8 jam per hari, saya nggak punya waktu untuk jualan, saya tidak punya waktu untuk cari supplier, saya tidak punya waktu untuk mikirin yang lain. Nah, betul. Packing itu yang tadi, itu kan paling mudah untuk ditransfer, untuk bahasa kerennya didelegasi ya. Oh iya. Kalau bahasa yang lebih buru mungkin diinstruksikan begitu kan. Nah, jadi kita cari tuh, karena kita overload kan. Nah, kita cari tuh orang yang bisa bantu kita untuk itu, sehingga waktu kita jadi kosong, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau nilai-nilai yang lebih besar. Sampai satu titik, wah overload lagi nih, karena saya sering keluar kota untuk cari customer dan lain sebagainya. Wah, kayaknya saya butuh cari orang sales nih, karena customer saya di luar kota sebenarnya udah cukup stabil, cuma harus di maintain gitu, atau setiap bulan mereka harus ke situ untuk tanyain ngantar barang atau apa gitu. Daripada saya ngantar barang sendiri, ya saya cari supir deh, gitu kan. Jadi kan kira-kira overload itu prinsip mudahnya begitu sih sebenarnya. Iya, dan especially khususnya untuk entrepreneurs, pebisnis yang punya bisnis ya, ini kadang terjebak di habiskan waktu dan tenaga di hal-hal yang operasional, sampai habis waktu dan tenaganya nggak bisa mikirin bisnisnya sendiri. Jadi habis waktu untuk work in the business dibandingkan work on the business. Nah, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan ya. Satu dari Jay. Resiko kalau kita sudah punya rencana, kita hire, namun ternyata planningnya meleset. Pastinya ada efek ke finansial. Apakah pernah ada pengalaman seperti itu? Dan apa yang pernah dilakukan untuk antisipasi supaya lebih minim resiko meleset? Ini bukannya pernah atau nggak pernah, tapi ini pasti sih sebenarnya. Jadi namanya hiring ya, namanya hiring yang terencana atau hiring yang overload, itu kalau kita salah hiring, atau bilanglah kita hiring sudah tepat, orangnya sudah cocok ke kita gitu ya, besok amit-amit COVID kayak gitu ya. Jadi terlalu banyak faktor, terlalu banyak hal untuk membuat ini tidak meleset sebenarnya. Lebih baik kita merencanakan, kita punya waktu untuk interview yang bagus, tapi nantinya meleset, daripada kita mendadak, kita dapat yang nggak bagus, terus tidak meleset gitu. Yes. Oke, ini saya modifikasi sedikit pertanyaan Jay. Jadi pertanyaan saya bukan pernah apa enggak, karena pernah apa enggak jawabannya cuma pernah atau enggak pernah. Tapi boleh ceritain pengalaman Tirto buat kesalahan dalam manpower planning ini, di mana itu meleset, dan dari situ pelajaran yang paling mengena itu apa? Jadi pengalaman dan pelajarannya. Oke. Ketika saya mulai awal-awal manpower planning ini, saya punya ego ya. Saya punya ego bahwa yang saya rencanakan ini pasti tepat. Apalagi kalau ya kita kan pede ya. Omset akan tercapai semuanya. Wah, ini ego gitu ya. Apalagi biasanya cenderung orang-orang yang kita hiring sendiri itu kita nggak mau lepasin. Karena ya ego. Ini orang bagus. Ini saya yang interview. Ini yang saya bawa ke perusahaan. Penilaian saya pasti tepat.
Betul, betul, betul. Jadi itu sangat wajar, ya, itu sangat wajar. Jadi dulu itu semua yang saya hire itu cenderung saya janjikan gitu ya, kan jual mimpi ya biasa kita ya. Yang kita janjikan, terus biasanya kontraknya kalau PKWT misalnya gitu ya, itu cenderungnya lebih panjang, misalnya 12 bulan kayak gitu. Padahal kita punya opsi, kita selalu punya opsi untuk misalnya kita 3 bulan dulu dong trial misalnya kayak gitu. Jadi itu meminimalisir resikonya ya. Karena sekali kita udah kontrak 12 bulan, kalau ternyata di tengah jalan kita bilang 3 bulan, dia tidak perform, atau misalnya bisnisnya tidak ngangkat, nah itu nanti masuk tuh kan undang-undang, peraturan gitu kan. Nah itu jadi lebih susah. Jadi sekarang kita cenderung lebih konservatif sih, kita coba dulu gitu ya. Jadi kita bilang, oke, 3 bulan ini metriknya Anda begini, sasaran Anda begini, nanti akan kita review lagi sih sebenarnya. Selain itu juga, saya nggak tahu ini saya boleh promosi atau enggak. Kebetulan di CBP kita juga pakai Kevlin ya sebenarnya. Itu itu membantu kita untuk mengidentifikasi kandidat yang tepat sih sebenarnya. Jadi tadi ketika sudah terencana, enaknya kita jadi buka, kita punya lebih banyak opsi. Jadi kita pakai beberapa ujian, kita punya waktu ya, kita bisa pakai Kevlin, kita bisa pakai ada report Kevlin yang saya pakai untuk lebih menentukan kandidat yang pas begitu. Kalau dulu ya siapa yang orang pertama yang datang ya tak hire lah, karena butuh. Soalnya kalau ya kayak case-nya tadi lah, misalnya kita bilang yang packing ya, tadinya kita sudah punya staff buat packing gitu, terus mendadak dia pulang kampung dan nggak mau balik misalnya kayak gitu, ya mau nggak mau saya yang harus packing dong, karena kalau nggak packing saya nggak jualan gitu kan. Nah terus apa yang terjadi, saya akan nyari kan, jadi siapapun yang daftar paling pertama saya pasti iyain, karena saya nggak mau packing. Ternyata orangnya toksik, orangnya kurang jujur, orangnya wah banyak lah kalau cerita gitu. Nah itu nanti kalau ada waktu itu menarik gitu untuk dieksplor keseimbangan antara menyiapkan cadangan ya